selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati, berikut 3 berita utama siang ini. Polres Metro Jakarta Barat musnahkan barang bukti narkotika sebanyak 18,5 kg jenis sabu, 91 liter cairan pembuat sabu, serta 1.270 gram bibit sintes siap edar. Ditreskrim Sus Polda Gorontalo menetapkan seorang oknum kepala desa Saripi di Kabupaten Boalemo sebagai tersangka dalam kasus pertambangan tanpa izin. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Polda Kalimantan Timur menggelar apel kebangsaan, mengajak santri dan pemuda untuk perkuat persatuan. Di informasi pertama pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat musnahkan barang bukti narkotika sebanyak 18,5 kg jenis sabu, 91 liter cairan pembuat sabu, serta 1.270 gram bibit sintes siap edar. Pemusnahan barang bukti ini didapat dari 5 kasus, 8 pelaku termasuk warga negara asing asal Iran diamankan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali menunjukkan keseriusannya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Pada Kamis 30 Oktober 2025 di halaman Mapolres Metro Jakarta Barat dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba dalam jumlah besar yang berasal dari 5 kasus pengungkapan. Total barang bukti yang dimusnahkan mencakup 18,5 kg sabu, 91 liter cairan pembuat sabu yang berpotensi menghasilkan 200 kg sabu siap edar, serta 1.270 gram bibit sinte. Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut hukum, sekaligus penegasan komitmen Polri dalam memastikan barang bukti narkotika tidak disalahgunakan kembali oleh pihak manapun. Dalam rangkaian pengungkapan kasus yang menghasilkan barang bukti ini, 8 orang pelaku berhasil diamankan, termasuk 1 orang warga negara asing asal Iran. Sebelum proses pemusnahan, tim Laboratorium Forensik Mabes Polri telah melakukan uji keaslian barang bukti. Kegiatan sakral ini juga disaksikan langsung oleh perwakilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan para tersangka. Proses pemusnahan dilakukan secara profesional menggunakan mesin insinerator bersuhu tinggi, menjamin seluruh barang bukti benar-benar musnah dan tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Afrilendi Akmam Aji Sulistyo mewakili Kasat Reserse Narkoba Kompol Fernal Armando S. menjelaskan bahwa pemusnahan ini adalah langkah prosedural yang penting. Pemusnahan ini adalah bagian dari kelengkapan tahap 2 proses pelimpahan kejaksaan, sekaligus untuk memastikan barang bukti benar-benar tidak dapat disalahgunakan kembali. Polres Metro Jakarta Barat tidak akan mengendurkan langkah-langkah tegas dan terukur dalam memburu dan memberantas seluruh jaringan peredaran narkoba di wilayah hukum Jakarta Barat. Kegiatan pemusnahan ini sekaligus menjadi pengingat keras bagi seluruh elemen masyarakat bahwa perang melawan narkoba adalah perjuangan bersama. Dengan semangat TNI, Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga generasi muda agar terbebas dari ancaman narkoba, meyakini bahwa masa depan bangsa terletak di tangan mereka yang bersih dari narkoba. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim SAR Ditpolairut Polda Jateng bantu pemakaman almarhumah Kaslimah, warga Kelurahan Trimulyo yang terdampak bencana banjir. Jenazah dibawa ke lokasi pemakaman menggunakan sekoci tim SAR Ditpolairut Polda Jateng. Tim SAR Ditpolairut Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kompol Muhammad Samsul Afadi bergerak cepat membantu mengangkat jenazah almarhumah Kaslimah menggunakan sekoci dari rumah duka di RT 6 RW 1 Kelurahan Trimulyo ke tempat pemakaman Trimulyo Wetan pada Kamis 30 Oktober 2025.
Proses menuju lokasi pemakaman ini harus dilakukan dengan melewati air banjir setinggi 50 cm. Kelurahan Trimulyo berdampak banjir akibat cuaca buruk dan hujan yang mengguyur. Masyarakat Kelurahan Trimulyo mengucapkan terima kasih kepada tim SAR Ditpolairut Polda Jawa Tengah yang telah membantu proses pemakaman almarhumah Kaslimah. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Ditreskrimsus Polda Gorontalo menetapkan seorang oknum kepala desa Saripi di Kabupaten Boalemo sebagai tersangka dalam kasus pertambangan tanpa izin. Total 10 pelaku diamankan dalam kasus korupsi penambangan ilegal tersebut. Penetapan tersangka terhadap SP dilakukan setelah penyidik Subdit Tipikder Ditreskrimsus Polda Gorontalo sebelumnya menetapkan 9 orang pelaku penambangan ilegal di wilayah Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, diketahui bahwa SP diduga berperan sebagai koordinator sekaligus pihak yang membiayai kegiatan penambangan ilegal tersebut. Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruli Pardede menegaskan bahwa penangkapan terhadap SP dan 9 pelaku lainnya dilakukan pada Sabtu 25 Oktober 2025 di lokasi perkebunan tebu Paguyaman. Para tersangka diamankan karena kedapatan masih melakukan aktivitas penambangan ilegal meskipun sebelumnya telah diberikan imbauan untuk menghentikan kegiatan tersebut. Seluruh tersangka saat ini ditahan di rumah tahanan Polda Gorontalo guna proses penyidikan yang lebih lanjut. Para pelaku dijerat pasal 158 JO, pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara JO, pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam ketentuan tersebut disebutkan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, berikut grafis penangkapan pelaku korupsi oleh Ditreskrimsus Polda dalam kasus pertambangan tanpa izin. Grafis penangkapan oknum Kades di Boalemo ditetapkan tersangka penambangan ilegal Polda Gorontalo. Pengembangan kasus penambangan ilegal, Subdit Tipikder Ditreskrimsus Polda Gorontalo sebelumnya telah menetapkan 9 pelaku penambangan ilegal di wilayah Paguyaman, Kabupaten Boalemo. SP diduga mengkoordinir dan membiayai kegiatan penambangan. Penangkapan para tersangka, penangkapan dilakukan pada Sabtu 25 Oktober 2025 di lokasi perkebunan tebu Paguyaman Boalemo. Pelaku ditangkap saat masih melakukan penambangan meskipun sudah dihimbau untuk berhenti. Pernyataan Ditreskrimsus Polda Gorontalo, penyidik terpaksa melakukan tindakan tegas namun humanis karena para pelaku tetap membangkang dan melakukan perlawanan. Kombes Pol Dr. Maruli Pardede SHSIK MH, Ditreskrimsus Polda Gorontalo. Pada proses hukum, 10 tersangka saat ini ditahan di Rutan Polda Gorontalo untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dasar hukum pasal 158 JO, pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, JO pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Ditreskrimsus Polda Gorontalo tindak tegas pelaku korupsi. Polda Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menindak penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Pemusnahan barang bukti sebanyak 2,1 ton narkotika hasil pengungkapan kasus periode 2024 hingga 2025 dilaksanakan di PT Wastek Internasional Cilegon, Banten, yang merupakan rangkaian dari pemusnahan barang bukti narkotika simbolik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu pagi di lapangan Bayangkara, Mabes Polri.
Pemusnahan barang bukti narkotika dari pengungkapan kasus bulan Oktober 2024 hingga Oktober 2025 sebanyak 2,1 ton dilaksanakan di PT Wastek Internasional Cilegon, Banten pada Kamis malam. Polri telah bekerja sama dengan mitra terkait dan mempertimbangkan efek samping yang akan membahayakan masyarakat. Dengan begitu, PT Wastek menjadi mitra baik untuk menanggulangi pengelolaan limbah terutama pemusnahan narkotika. Kegiatan ini serangkaian dengan pelaksanaan pemusnahan secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang diselenggarakan di lapangan Bayangkara, Jakarta pada Rabu siang. Sesampainya di lokasi, 2 truk pengangkut barang bukti ditimbang terlebih dahulu untuk dicocokkan dengan bobot ketika dikirimkan ke Jakarta. Setelah itu, truk dibongkar secara bertahap agar dapat diverifikasi terlebih dahulu oleh Lab 4 kepada Polda, dan setelah sampel terverifikasi, barang bukti dimusnahkan menggunakan pressure jet incinerator. PT Wastek Internasional ini adalah salah satu mitra kami dan mereka sangat berpengalaman di dunia internasional untuk pengelolaan limbah B3. Ya, jadi kami menggunakan kita bekerja sama dengan pihak ini, karena mereka fasilitasnya lengkap sekali. Bayangkan saja teman-teman, tungkunya ini bisa memusnahkan limbah B3 termasuk narkotik dan sebagainya itu 1.200 kg per jam. Dan ini di sini jauh dari pemukiman, dari apa, sehingga kemungkinan terjadinya efek berkelanjutan daripada asap buangannya dan sebagainya itu bisa kita minimalisir. Sebanyak 20 tersangka turut dihadirkan dan dari setiap pemusnahan barang bukti narkotika. Pada kegiatan ini, Ditres Narkoba Polda Jajaran beserta stakeholder yang bekerja sama atas pengungkapan dan penangkapan turut hadir secara langsung maupun daring melalui Zoom meeting agar dapat menjaga transparansi dan profesionalisme kinerja kepolisian dalam memberantas narkoba. Pemusnahan barang bukti narkotika dari pengungkapan kasus periode 2024 hingga 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga generasi penerus bangsa dari bahaya narkotika. Dari Banten, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.